Baik, shalom semuanya. Salam sejahtera. Tuhan kita Yesus tetap menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Bapak Gembala tidak bersama dengan kita. Kalau Bapak Gembala tidak ada di sini, ya diganti oleh Ibu Gembala atau saya atau saudara kita Hage Sagala, ya. Karena yang di atas mimbar adalah pejabat gereja. Kalau saya bukan pejabat gereja, saya tidak pantas di atas mimbar ini. Karena memang itu syarat untuk dalam ibadah minggu, kecuali ibadah-ibadah tertentu yang diberi hak dan wewenang oleh hamba Tuhan Bapak Gembala kita. Terkecuali ibadah raya Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya tertib secara organisasi, maka yang diberi wewenang untuk menyampaikan firman Tuhan adalah pejabat gereja. Sekalipun mungkin saja Bapak Ibu Saudara pintar, cerdas menyampaikan firman Tuhan, tetapi kalau belum ada SIM-nya gitu ya, belum berhak untuk di atas mimbar ini. Jadi ini untuk ketertiban saja ya. Contohnya saya, kalau saya mengajar di sekolah, tidak ada tamatan saya secara khusus pendidikan agama Kristen, Bapak Ibu Saudara, mungkin saya pintar menyampaikan, mengajari peserta didik dengan baik, tetapi kalau tidak ada akta 4-nya, maka saya tidak berhak mengajar di dunia pendidikan. Nah, itu demi ketertiban organisasi. Jadi hari ini bukan karena kemauan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya mau di atas mimbar, Bapak Ibu Saudara, bukan. Ya, saya pun tidak ada bercita-cita, berkeinginan di atas mimbar, kecuali kalau Tuhan, hamba Tuhan yang menyuruh. Ya, kalau disuruh secara organisasi kita harus tunduk kepada pemimpin. Amin. Ya, mungkin juga merasa juga yang di atas mimbar kita ini yang main musik, song leader, singer, gak layak kita di hadapan Tuhan sesungguhnya. Tapi karena memang untuk ketertiban ilahi, karena kita sudah tergembala dengan baik dan jelas, maka siapapun yang dihunjuk harus bersedia untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai tindakan iman kita, karena kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik firman Tuhan hari ini adalah pertemuan ibadah di masa situasi pandemi. Topik kita, pertemuan ibadah di masa situasi pandemi. Kenapa saya mengambil topik ini? Tentunya ada alasan dasarnya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu suasana sekarang adalah suasana pandemi. Beda pengertian endemi, beda pengertian epidemi. Ini pandemi. Kalau endemi itu hanya berlaku di lokal saja, suatu daerah, wabah penyakit. Misalnya hanya daerah Sunggal saja, itu disebut endemi. Saudara nggak perlu pakai masker kalau berada di Magelang sana, karena yang terjadi ya wabah penyakit itu secara endemi. Kemudian kalau wabah penyakitnya sudah masuk ke seluruh setingkat provinsi atau tingkat nasional, itu disebut epidemi. Ya, kalau terjadi di kawasan Jakarta saja, Pulau Jawa saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun tidak perlu khawatir mengenai wabah tersebut. Toh daerah sana yang terkena, kita tidak terkena. Tapi suasana sekarang bukan suasana endemi, bukan suasana epidemi, tapi sekarang adalah suasana pandemi. Suasana pandemi ini adalah suasana di mana wabah penyakit sudah menyebar dari satu lokasi, satu daerah, menyebar ke provinsi, menyebar ke bangsa, dan menyebar ke bangsa-bangsa seluruh dunia. Jadi pandemi adalah secara global. Dan kita tahu wabah penyakit ini, saudara-saudara, belum pernah terjadi sejak Adam. Dan mulailah di tahun 2019 ini sudah terjadi. Zamannya Musa tidak ada pandemi, zamannya Daud
juga tidak ada pandemi, saudara. Zamannya Yesus pernah ke bumi ini juga tidak ada. Zamannya para rasul-rasul, zamannya gereja-gereja juga tidak pernah ada disebut pandemi. Nah, ini tanda di akhir zaman. Jadi kalau ada situasi seperti ini, bukan fenomena. Ini tanda di akhir zaman, merupakan saudara Bapak Ibu, ya, Tuhan sudah mau datang ke dunia ini, harus ada tanda-tanda secara global. Kenapa dikatakan secara global? Supaya orang-orang tahu, ya, orang-orang tahu situasi akhir zaman ini akan berlangsung secara global. Nah, secara global ini berefek dampak adalah secara sosialisasi, secara global. Jadi seluruh dunia, penduduk dunia pasti sama melakukan seperti kita sekarang ini, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu berlaku seluruh semua yang berada di bumi. Kecuali kalau saudara kita tidak berada di bumi, hal itu tidak perlu kita lakukan. Atau kita berada di hutan, kita nggak perlu melakukan itu. Tetapi kehidupan kita ini tidak lepas yang namanya bersosialisasi. Jadi berlaku kepada seluruh dunia. Dan dampaknya adalah, saudara, itu menyusul tanda-tanda pada akhir zaman. Dampaknya adalah teknologi akan dipergunakan secara global. Sistem yang digunakan sekarang adalah online. Semua akan belajar dengan online. Mau tidak mau, wajib belajar tentang online. Mau tidak mau, wajib belajar dengan teknologi. Dan ini menunjuk adalah perkenalan akan terjadinya suatu zaman di mana zaman itu disebut zaman antikristus. Dan sekarang ini bukanlah zaman antikristus. Dan sekarang ini yang namanya program pemerintah bukan antikristus. Karena secara eskatologi ini belum terjadi zaman antikristus. Tetapi prosesnya akan diperkenalkan kepada kita, sosialisasinya akan diperkenalkan kepada kita. Contoh, vaksin. Saudara Bapak Ibu, itu bukan vaksin antikristus, tetapi itu mensosialisasi kepada seluruh dunia agar menerima vaksinasi untuk kekebalan tubuh kita. Dan ini diberlakukan kepada seluruh dunia, dan akhirnya akan dibuat peraturan secara administrasi, siapa yang tidak divaksinasi tidak akan dilayani secara administrasi. Ini ada kesaksian Bapak Ibu Saudara. Seorang bapak datang kepada pihak yang mengadakan program vaksinasi. Seorang bapak datang, dia bilang kepada pelayan di situ, dokter, Pak, saya mau divaksin. Tentunya syaratnya tahu ya Bapak Ibu Saudara, syaratnya apa? KTP. Mana KTP Bapak? Pak, KTP saya nggak ada, hilang. Urus dulu KTP Bapak, baru divaksin. Kalau tidak ada KTP, tidak bisa divaksin. Itu syarat pertama. Ya, syarat kedua, kalau tidak sehat, jangan divaksin. Berdampak efek mungkin terjadi. Makanya muncul kata orang, nanti ada kematian. Kenapa divaksin ini kok bisa mati? Nah, mungkin ada efek-efek, bukan karena vaksinnya. Ya, bukan ada karena vaksinnya, ada penyakit bawaan. Harus diterus terang kepada dokter, mengatakan, Pak dokter, ibu dokter, saya ada penyakit jantung, saya ada tumor, saya ada ginjal, saya ada apa saja, harus dilaporkan. Darah saya ini rendah, tensi saya rendah, dilaporkan. Jangan dikatakan saya sehat-sehat selalu, nanti berdampak disalahkan vaksin. Sehingga muncul hoax mengatakan vaksinasi, karena vaksinasi beberapa orang sudah meninggal. Itu hoax, tidak demikian. Jadi dalam kondisi sehat, contohnya saya kondisi sehat, divaksin, diperiksa darah saya, diambil darah saya, suntik, tensi lagi, ya, tinggi badan, bukan tinggi badan, berat badan ditimbang lagi. Bagaimana? Periksa, semua sehat Pak, normal, tidak ada masalah. Bapak bersedia divaksin? Saya bersedia divaksin. Nah, saya divaksin. Jadi itu syaratnya. Nah,
KTP juga ada syaratnya, merupakan untuk divaksin. Dan ketika seorang bapak ini mengurus KTP-nya, kalau sekarang namanya capil ya, mengurusnya, di sana juga punya syarat. Apa kata dari pihak capil sana? Ketika seorang bapak mau mengurus KTP, Pak, saya mau mengurus KTP saya hilang. Ya, pihak capil mengatakan, Pak, syaratnya vaksinasinya mana? Sertifikat vaksinasinya mana? Nah, kan serba salah ya. Dia datang kepada pihak pemerintah capil, pihak capil mengatakan mana bukti sertifikat vaksinasi, tidak ada, tidak dilayani. Dia minta divaksin, tetapi tidak ada fotokopi atau KTP, tidak dilayani. Dan ini akan diberlakukan, bukan berarti ini antikris, bukan. Jangan salah anggap ya, tanggap. Bukan antikris, ini merupakan gambaran nanti pada zaman antikris. Semua yang tidak menerima tanda itu tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Sama seperti sekarang. Semua warga dunia nanti akan ada peraturan tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Artinya begini, saudara tidak dilayani. Tidak dilayani dalam dunia pendidikan, tidak dilayani dalam ekonomi, tidak dilayani dalam sistem pemerintahan kalau tidak divaksinasi. Bagi yang tidak mau, dan ini tidak ada kaitan antikris, tidak ada. Ini lagi proses. Saya sudah baca berita, ya, akan dibuat undang-undang bagi warga Indonesia yang tidak mau divaksinasi tidak dilayani secara administrasi pemerintah. Jadi ini gambaran, dan inilah dampaknya, ya, dampak daripada pandemi ini. Semua sendi-sendi semuanya tergoncang. Bukan hanya kesehatan, juga, tapi ekonomi juga kena. Bukan hanya ekonomi juga, tetapi juga kena juga dalam ibadah. Nah, dalam topik yang saya sampaikan ini berhubungan dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, dalam pertemuan-pertemuan ibadah nanti akan saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Suasana kita sekarang ini memang disebut suasana PPKM. Tahu ya kepanjangannya ya? Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Sebelumnya PSBB, yang dikatakan pembatasan sosial berskala besar. Sebelumnya istilah lain muncul sebelum ini lockdown, ya, tindakan darurat dalam kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah untuk masuk atau keluar, itu lockdown, tidak boleh. Itu sudah dilaksanakan pemerintah kita, lockdown, PSBB, PPKM, nggak tahu kita muncul istilah nanti selanjutnya. Dan PPKM ini saudara-saudara bukan berarti gereja pun di PPKM, nggak ada. Pemerintah belum mengeluarkan surat, belum ada surat perberhentian peribadatan kebaktian minggu sama-sama PPKM, belum ada hal itu. Tapi realitanya Bapak Ibu, saya mensurvei, ya, saya melihat, ini saya mencatat dari beberapa hal situasi PPKM ini atau situasi di mana pandemi ini, sikap terhadap pertemuan ibadah. Yang pertama, ya, karena suasana pandemi ini orang semakin cuek, tidak perlu beribadah. Tidak perlu beribadah, yang penting di rumah. Menganggap di rumahlah satu-satunya beribadah. Gak perlu. Karena PPKM yang penting aku di rumah saja. Cuek. Ya gereja-gereja lah itu. Malah pun dihakimi gereja. Apa-apaan gereja ini. Sudah PPKM, masa beribadah lagi di gereja, diadakan di gereja. Saudara, ini adalah sikap yang salah. Dan kemudian, ya, ada juga dampaknya, sikap selanjutnya adalah tidak perlu beribadah di gereja. Tidak perlu beribadah di gereja, tapi beribadah secara online saja. Online saja. Mengapa? Karena khawatir dengan suasana pandemi ini yang sudah semakin, ya, meningkat tingkat bahayanya, ya. Karena varian yang baru, varian Alpha,
varian beta, varian gamma, varian delta. Wah, sudah muncul 4. Bukan virusnya satu lagi, tapi virusnya sudah berganda-ganda. Bermacam-macam lagi virus corona ini, saudara. Sehingga orang takut. Sehingga beribadah cukuplah online saja. Tidak perlu beribadah di gereja. Malah dibilang di gereja jangan ada ibadah. Stop, ibadah online saja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ibadah online memangnya tidak pakai sarana paket internet, ya kan pakai uang juga. Dan survei membuktikan, saya selidiki dari teman saya, ya saya katakan, bagaimana ibadah online itu? Ya Pak, kalau ibadah online bukan jemaat sini ya, tapi teman saya. Kalau ibadah online itu ya seperti ecek-ecek, enggak seperti nonton YouTube. ya kalau menonton YouTube, saya pun bisa nonton YouTube kapan saja ada waktu nonton YouTube ya. Seperti rekaman kita ini ya, di YouTube kan semua. Kalau saudara ada kesempatan, ya nontonlah di YouTube kita ya. Ya, khotbah-khotbah, puji-pujian kita di sini direkam semua karena memang situasi yang minta supaya jemaat yang tidak beribadah dapat melihat secara online begitu, walaupun tidak langsung, tapi rekamannya ada gitu. Nah, itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, saudara-saudara, tetap memang mengadakan ibadah. Tetap, ini yang ekstrimnya begini. Bagaimanapun, situasi apapun, kuasa Tuhan menyertai, darah Yesus membenteng kita, kita tetap beribadah. Kita harus beribadah. Udah? Tapi beribadahnya tidak mengikuti prokes. Jangan khawatir, tidak perlu cuci tangan, tidak perlu pakai masker. Kita bersalaman semuanya, percaya Tuhan melindungi kita. Ini pandangan yang lebih ekstrim. Nanti akan saya jelaskan, benar nggak kalau pandangan demikian? Ya. Nah, pandangan yang keempat, kita tetap beribadah, jangan khawatir dan jangan cemas. Tapi kita harus berhikmat. Begitu. Kita harus berhikmat. Kita kooperatif dengan pemerintah. Apa yang dikatakan pemerintah? Laksanakan. Pakai masker, pakai masker. Cuci tangan, cuci tangan. Menjaga jarak, menjaga jarak. Tetapi ibadah di gereja harus tetap ada. Amin. Begitu banyak gereja-gereja yang sekarang sudah tutup, ya, sudah banyak yang tutup. Saudara, ini menjadi prihatin bagi kita semua. Saudara jangan anggap gereja tutup itu, wah, nggak apa-apa, nggak. Itu sudah jauh pengertiannya nanti dari Ibrani 10 ayat 25. Saudara, nanti kita akan kupas lagi ayat ini. Nah, kita akan baca firman Tuhan dalam Roma 8. Kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Kita akan baca secara responsoria. Nanti salah satu untuk membantu membaca firman Bapak JC ya. Sekarang kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap, nanti bersama-sama kita akhiri di ayat 39. Ayat 35, Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bersama, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, perikopnya berkata keyakinan iman. Kalau kita memiliki keyakinan iman, ayat ini intisarinya, ayat ini menjelaskan
Tidak satu pun yang dapat memisahkan kita. Apakah itu penindasan? Di zaman penindasan, ibadah tetap berlangsung. Apakah itu kesesakan? Di zaman kesesakan, ibadah tetap berlangsung. Atau penganiayaan, tetap diadakan ibadah di suasana penganiayaan. Atau kelaparan, apakah berhenti beribadah karena situasi kelaparan? Tetap beribadah. Dalam situasi kelaparan tetap beribadah. Atau ketelanjangan, ya, serba kekurangan, ya, tetap beribadah. Atau bahaya atau pedang, tetap kasih Tuhan itu tidak dapat memisahkan kita karena bahaya, karena pedang. Inilah disebut orang-orang menang. Kalau gara-gara situasi sekarang tidak mau beribadah, saudara-saudara, ini belum menang. Jangan katakan saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Apanya pemenang? Beribadahnya pun, datang ke gereja pun ketakutan, khawatir, cemas yang dibesar-besarkan. Kecemasan saudara yang dibesar-besarkan itu akan terjadi menimpa kita. Kalau kita lihat sekeliling kita, kita cemas, kita khawatir, kita aminkan cemas-cemas, kita aminkan khawatir-khawatir, saudara nggak usah datang, lebih aman nanti di rumah. Itu berarti saudara ya dibatasi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Padahal Alkitab jelas mengatakan sekalipun dalam kondisi bahaya, ini kan bahaya. Beda bahaya pada zaman Musa, zaman Daud, ya. Dalam hal ibadah, zaman gereja-gereja dengan sekarang. Memang perbedaan sekarang adalah suasana pandemi ini adalah suasana yang bahaya. Kalau saudara kena virus tersebut, COVID-19, varian Delta, mungkin saudara masuk ke tubuh, imunitas tidak kuat, saudara bisa dison meridian. Virus ini sebenarnya tidak bahaya. Saya katakan tidak bahaya, kenapa? Dokter mengatakan jikalau daya tubuh stamina seseorang itu kuat, tidak akan mematikan. Saya kutip kata dokter secara medis, ya. Jangan kaitkan dengan iman. Iman itu sudah otomatis. Tinggal tindakan kita untuk berhikmat, jaga stamina, makan, istirahat, olahraga wajib sekarang. Ya. Kalau olahraga itu wajib sekarang. Itu salah satu meningkatkan imunitas kita, daya tubuh kita. Gak cukup hanya makan saja. Berolahraga 30 menit. 30 menit. Ya kalau berolahraga 5 menit, saudara itu belum ada pengaruh ke badan kita, belum berdampak kali. Tapi 30 menit sudah berdampak. Diusahakan kita harus berkeringat. Mengeluarkan toksin dan racun. Di situasi sekarang ini, maka saya nggak akan pernah berhenti. Saya punya komitmen 3 kali berolahraga, 3 kali seminggu, minimal 5 km, maksimal 12 km, waktu maksimal juga 60 menit. Saya akan usahakan. Bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya jago-jagoan, tidak. Di usia saya 48 tahun ini, bukan berarti saya pamer-pamer. Oh, saya lihat, saya orang hebat. Nggak perlu. Ini pribadi saya dengan Tuhan. Kalau saudara nggak sanggup, ada level-level, tingkat-tingkat yang rendah untuk melakukan itu. Nah, kalau imunitas kita kuat, saudara, virus itu tidak membunuh kita. Kalau ada penyakit bawaan, itulah yang berkolaborasi. Itulah yang menyebabkan tubuh kita semakin lemah. Saya kan sudah saksikan, gejala-gejala COVID itu sudah saya alami. Tidak bertahan sampai sebulan, bertahan sampai seminggu, hilang. Cuma penciuman aja yang lama, ya. Sampai sekarang udah hampir berapa bulan ya, dari bulan 4 yang lalu, ya, sampai sekitar bulan 6 mulailah agak normal sekarang. Ya, perlahan-lahan. Kalau udah penciuman hilang, itu prosesnya lama. Sudah dialami. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dan menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bayangkan ketakutan, kalau kita bayangkan kecemasan, kita dengar informasi menakutkan kita, saudara hindarilah kalau belum sanggup. Kalau belum sanggup, informasi
ya, televisi berita mengatakan tingkat yang menjadi korban sudah semakin naik, terus semakin naik. Saudara kalau nggak mampu dengarnya, tak perlu didengar. Kalau nggak mampu, kalau saya nggak ada masalah, saya pun nonton televisi, saya dengar itu dengan maksud supaya tahu perkembangan tentang pandemi ini, bukan saya hindari. Maka pulang sekolah saya nonton televisi, saya cari berita yang informasinya tentang COVID-19. Itu saya. Kalau saudara nggak perlu itu, ya itu hak saudara. Tapi saya mencari informasi supaya menjadi beban saya dalam doa. Tuhan, rupanya sudah semakin dekat Tuhan itu mau datang. Amin. Nah, salah satunya lagi saudara, ya, adalah setelah kita, ya, menjaga imunitas kita, saudara-saudara, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah itu saudara tertulis di 1 Timotius 4 ayat 7. Nanti sebelum itu kita baca, saya jelaskan dikit lagi, ya. Di Roma 8 ayat 39, saya bacakan ayat ini. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, kalau peperangan saudara tidak beribadah, mungkin dimaklumi. Oke, karena kesesakan atau kelaparan, mungkin saja dimaklumi. Ya, mungkin saja secara logika dimaklumi. Tapi dalam Tuhan nggak bisa. Kau harus beribadah. Engkau harus beribadah. Beribadah itu saudara sebagai tindakan iman kita yakin Tuhan itu ada. Dalam perjanjian lama peribadatan itu tetap dilaksanakan, tidak pernah ditunda, tidak pernah off, tidak pernah berhenti. Ibadah tetap jalan. Tidak ada kata kamus di Alkitab, ya, jelas. Kamus Alkitab tidak pernah tercantum ibadah dihentikan. Tidak ada itu. Ibadah tetap dijalankan melihat situasi dan kondisi. Kalau memang kondisinya sudah secara global, sudah sangat parah sekali, PPKM yang dimaksud adalah pemberhentian peribadatan kebaktian minggu, okelah, surat dari pemerintah. Tapi adil, semua agama menerimanya. Saya perhatikan Jumat, ramenya mereka juga, pakai masker juga. Saya perhatikan pasar-pasar jualan, rame juga, pakai masker juga. Mengapa kita takut beribadah di rumah Tuhan? Kalau pergi mau belanja, tidak takut. Kenapa ke gereja takut? Kita nggak menyentuh-nyentuh barang-barang, kita nggak beli sayur, kita pegang-pegang, kita nggak ada tukar barter uang, nggak ada. Riskan sekali kalau ada terjadi penukaran duit, entah tangan dia kena corona, kita pakai, kita pegang sayur, ikan atau apa saja, kita kemungkinan kena. Tapi di gereja ketakutan. Alasan kenapa nggak mau ibadah? PPKM, Pak. Jadi kalau belanja nggak ada PPKM, Pak, karena kebutuhan. Karena kebutuhan, saudara. Saya jelaskan dikit ya. Makan minum memang kebutuhan. Siapa sih nggak butuh makan dan minum? Kalau itu alasannya tidak beribadah, semua butuh makan dan minum. Karena selalu alasan begitu. Ini kan kebutuhan hidup, Pak, belanja. Jadi kalau ibadah, itu kan bisa, Pak, ditunda. Jualan aja kami dulu, ya. Kalau ada waktu. Jadi sama Tuhan itu sisa-sisanya. Kalau ada waktu, saya beribadah. Kalau saya sehat, saya beribadah. Kalau saya diberkati Tuhan, saya beribadah. Jadi kalau nggak diberkati Tuhan, jadi kalau nggak sembuh-sembuh, jadi kalau sakit, bagaimana? Nggak bisa beribadah lah, Pak. Nah, saudara, ibadah itu bukan sekedar keharusan, ibadah itu bukan sekedar kewajiban. Kalau sekedar keharusan, ada saat-saatnya tidak harus. Kalau sekedar kewajiban, ada waktunya. Ibadah itu bukan menjadi kewajiban. Tapi ingat, ibadah itu adalah kebutuhan. Amin. Ibadah adalah kebutuhan. Menghadiri pertemuan ibadah merupakan salah satu kebutuhan rohani orang percaya. Kebutuhan. Jadi kalau saya beribadah ini bukan kewajiban, saya bukan kewajiban. Saudara jangan anggap kewajiban. Kalau kewajiban dari Taurat nanti, ya hari Minggu beribadah, ya datanglah begitu, kewajiban.
Kalau sekedar keharusan ya, karena saya dipilih untuk melayani ya saya haruslah beribadah. Kalau nggak melayani ya saya di rumah aja online. Tidak. Ibadah itu adalah kebutuhan. Kalau saudara anggap makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan jasmani, itu sama levelnya ibadah juga untuk kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani kita perlu. Jangan hanya secara lahiriah ini. Tubuh lahiriah kita ini akan merosot, tetapi ingat kalau batiniah kita semakin merosot, tidak berhak masuk kerajaan surga. Justru di situasi kondisi ini, batiniah kita, tubuh batiniah kita diisi firman Tuhan, makan firman Tuhan, kebutuhan ibadah, terus sehingga menjadi pribadi yang terus dewasa dalam Kristus, diperbaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana mau diperbaharui? Beribadah pun ketakutan. Kalau ruangan kita ini saudara tertutup AC, mungkin saudara bisa berpikir ya, kalau saya mengajar di sekolah nggak boleh rame-rame di kelas. Ya, kami mengajar di sekolah itu online, kecuali di Marelan, tapi di Deli Serdang online di kelas, satu ruang itu 2 guru. Siapkan laptop, siapkan komputer. Ya, internet sekolah yang menyediakan. Siswa di rumah, baik dari SD, SMP, SMA, belajar secara online. Tapi ruangannya AC. Kenapa hanya 2 orang? Karena ya kalau 4 atau 3 juga mengganggu suara. Bukan itu saja, resiko AC lebih berbahaya kalau berkumpul-kumpul tanpa masker, karena dia berputar-putar udaranya di situ. Virusnya terbang. Ya. Di mana aku mau singgah? Nih belok lagi kiri, belok ke kanan, terbang, masuklah kepada seorang. Kalau tidak pakai masker. Tapi kalau di ruangan terbuka ini saudara, memang kita mengikuti protokol kesehatan, kita pakai masker. Bukan karena takut. Ingat, saya pakai masker bukan karena takut. Tapi saya pakai masker karena memang ini adalah protokol kesehatan. Sebagai orang percaya anak Tuhan, jadi berkat kita pakai. Tapi ingat, ruangan kita ini terbuka. Jadi sangat jauh sekali kalau ada pun virus ini datang di sini mengena kepada kita. Bukan meremehkan, bukan saudara, bukan. Tapi kalau ruangan AC, satu orang kena, misalnya saya kena, ada gejala, ya, kena saya, tapi imun saya kuat gitu. Saya begini, hacem, cus, berterbangan, AC ya, dia mencari mau singgah kemana. Wah, singgah kepada Pak JC, cus, wah, singgah kepada saudara kita Riana, cus, singgah. Saudara kena, ya, kena. Tapi di ruangan ini saudara yakinlah, ya, yakinlah di ruangan yang cukup lebar, ventilasi udaranya ganti-ganti, itu sangat jauh sekali kemungkinan. Bukan bermaksud meremehkan, tidak. Maka kalau di ruangan AC, makanya ibadah gereja yang pakai ruangan AC tidak boleh buka masker. Nah, itu situasi kondisi sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak menghalangi kita. Maka dikatakan tadi, 8 tadi, ayat 39, ataupun sesuatu makhluk lain. Makhluk lain ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apa maksud makhluk lain ini. Ternyata tersingkaplah makhluk lain itu adalah virus corona. Dia kan makhluk. Ya, saya katakan misalnya begini, saya terjemahkan ke bahasa sekarang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun virus corona, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita suatu makhluk lain. Virus corona bukan roh. Dia tidak bisa diusir. Kalau ada orang berdoa dalam nama Yesus, virus corona pergi dari ruangan ini. Saudara, kira-kira itu didengar Tuhan atau gimana ya gitu ya? Saya nggak yakin didengar Tuhan, karena nggak pas, nggak alkitabiah doanya. Berkati Tuhan persembahan kami ini agar menjadi 30 kali lipat ganda. Jadi uang banyak 30. Agar menjadi 60 kali lipat ganda.
bahkan 100 kalimat ganda Tuhan berkati. Itu namanya bin salabin, itu doa tidak alkitabiah. Jadi kalau ada doa mengatakan dalam nama virus corona pergi, saudara dia malu kecil, dia jalan akan, ya kalau suruh pergi, ya aku pergi Pak Pendeta, dia tunggu ya aku jalanku kecil, jalan, kapan sampai keluarnya? Sama kalau kita bilang semut pergi, saudara lihat langsung pergi nggak semut itu? Karena semut ini berbahaya bagi kita, beracun datang, kita bilang, hei semut pergi. Saya nggak yakin semut itu pergi. Berarti Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat bijaksana. Apa yang kita harus perbuat? Apa yang kita harus perbuat? Demikian juga hikmat. Maka kita pakai masker, cuci tangan. Itulah yang membuat virus corona akan berlalu. Bukan diusir, nggak bisa diusir. Bakteri jamur nggak bisa diusir, ya makhluk-makhluk tidak bisa diusir. Tapi dengan hikmat Tuhan caranya mengusir. Kalau datang makhluk lain, harimau pun sekalipun, kita tantang, hei harimau, pergi kau. Dia tidak akan lari, Bapak Ibu Saudara. Dia akan memangsa kita, dia akan menerkam kita. Tapi Tuhan berikan hikmat bagi kita. Bagaimana harimau itu supaya pergi? Mungkin kita lempar batu, mungkin pakai senjata api kita tembak, atau bagaimana dia akan pergi. Itu hikmat. Amin. Itu hikmat. Nah, jadi makhluk lain pun ya tidak dapat memisahkan kita termasuk virus corona.